benar-benar tidak ada lagi pilihan. Jadi konsep manjada wajada itu dulu udah saya benar-benar terapkan gitu. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil gitu. Ya udah saya sungguh-sungguh untuk nginep ke teman saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Iqmal, tentu dalam acara Aero Talk. Kali ini saya kedatangan tamu spesial lainnya, ya. Beliau khusus saya datangkan dari luar Nagrek, ya. Nagrek? Nagrek, ya. Ini dia Mr. Steven. Sawadee-kap. 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 Sawadee-kap, weh? Oke, jadi Mr. Asep ini adalah Mr. Steven. Mr. Steven. Ini adalah salah satu pengajar bahasa Inggris di Rudy Russell, ya. Tentu beliau sudah punya pengalaman yang sangat banyak dalam dunia pengajaran bahasa Inggris. Namun kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana aib Anda. Bagaimana perjalanan hidup seorang Mr. Steven, ya, dari belajar bahasa Inggris sampai menjadi seorang being a master teacher of English. Master ya, tapi lebih tepatnya mungkin suhu ya. Suhu ini dong. Suku. Suku. Beda ya. Beda. Oke. Mr. Steven, should we speak English? Or German? Or Thai? German seems interesting. Or Thai? Thai. Sok ơi. English Thai. Sok ơi. Oke, Mr. Steven. Oke. Can you aja terjadi apa? Salah. Nanti kalau saya pakai bahasa Inggris kelihatan bodohnya saya gitu. Bagus. Jadi mending kita campur aja. Campur. Nanti kalau saya pakai bahasa Inggrisnya jelek, Anda kan guru saya. Nanti kelihatan Andanya. Jangan kita. Siap. Oke. Mr. Steven. Oke. Siapa Mr. Steven itu sebenarnya? Oke. Mulai dari mana dulu ya? Mungkin yang simpel-simpel dulu ya. Mulai dari mana? Sebetulnya nama Steven itu Oke. Tapi bukan Steven and Coconut Trees? Bukan. Steven Cai Kalapa? Lebih internasional. Ya. Jadi sebetulnya Steven itu nama panggilan saya dulu waktu masih kecil. Kecil. Nah, kebetulan pas saya belajar atau ya hari pertama saya kursus itu saya ditanya what's your name? Saya nggak bisa jawab. Nah, kebetulan saya di sana tuh dengan teman saya. Nah, teman saya itu tiba-tiba nyelutuk, apa bahasa Indonesianya? Nyelutuk, ngidul apa? Tiba-tiba dia bilang Steven, karena emang muka saya dulu ya, jangan dilihat sekarang. Dulu waktu saya masih umur belasan, emang cenderung mirip ke Stephen Chow, salah satu biggest actor. Oke. Nah itu. Jadi kita compare ya. Muka Anda dulu dengan kita lihat seberapa mirip ya ini. Oke. Boleh. Bisa dilihat di YouTube saya ya. Asik. Belum dibuat gitu ya. Codet Asep Bedog. Nah itu. Nah itulah, jadi itu asal muasal dari kenapa disebut Steven sampai akhirnya terus dipakai terus di setiap perkenalan bahasa Inggris. Sebetulnya nama asli saya itu bukan Steven. Nah, nama aslinya boleh dibongkar di sini apa gimana? Boleh. Kita buka-bukaan di sini. Mungkin. Tapi jangan banyak yang dibuka ya. Siap. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang sudah belajar bahasa Inggris dulu ya waktu saya umur masih belasan. Sekarang udah puluhan ya. Iya, sekarang kan masuk ke 21 ya. Iya. Tuan saya dong kalau gitu ya. Kenapa? Padahal Anda yang tua di sini ya, bukan saya. Jadi kadang-kadang mereka pun nggak tahu gitu, ini bener mungkinnya namanya Steven ya, karena tidak pernah dikupas gitu ya. Jadi nama asli saya itu adalah Asep Steven. Asep Suwandi. Asep Suwandi. Gitu. Tapi sebetulnya nama aslinya nggak Asep Suwandi. Nama aslinya Rizky. Cuman gara-gara Rizky Febian. Bukan Rizky Febian. Asep Suwandi atau Rizky. Nah, kan emang dulu saya sakit dan bla bla bla, dan juga ada kepercayaan orang Sunda kalau anak kecil gampang sakit mendingan diganti nama gitu. Jadi ganti bubur. Gitu, ganti nama ganti anak. Akhirnya diganti lah, tanya Rizky jadi Asep. Gitu. Itu sih. Jadi nama bekennya sekarang pakai
Steven. Ya, jadi boleh panggil Steven aja kan emang muka dengan nama itu kadang-kadang tidak sesuai. Gitu. Jadi tidak ada korelasi gitu. Di mukanya agak internasional, sebutannya Asep Suwandi, jadi conditional gitu. Bagaimana dengan saya? Tenang. Jadi pas berbahasa Inggris Steven, tapi kalau lagi tidak berbahasa Inggris boleh panggil saya Asep Modif, Asep Bedog, Asep Keris, Asep Bensin juga bisa. Boleh. Jadi kalau bawa motor Asep Bedog. Asep Bensin. Penalpot. Asep penalpot. Asep penalpot. Oke, gitu. Nah, Mr. Steven, pakai Mr. aja ya. Masa pakai Miss? Boleh. Boleh. Ya. Bahaya. Jadi belum ke Thailand. Belum ke Thailand. Gitu jangan dibongkar dong Pak. Bahaya gitu. Nah, gimana sih Mr. Steven ini bisa awal mulanya jadi seorang belajar bahasa Inggris mungkin ya, sampai ke sekarang menjadi seorang pengajar bahasa Inggris? Oke. Asal muasalnya ya. Wah, ini agak panjang nih. Nggak apa-apa. Oke, pendekin dikit deh. Durasi soalnya Pak. Oke. Jadi sebetulnya asal muasal belajar itu berangkat dari kegagalan. Oke. Kegagalannya agak sedih sebenarnya. Nanti boleh diedit pakai biola atau apa ya. Oke. Jadi berasal dari kegagalan. Gitu. Dimana dulu saya mulai belajar bahasa Inggris itu di tempat lulusan yang sekarang bikin saya kayak gini ya. Itu SMP kelas 3. Nah, dulu itu di tahun pertama. Di Bandung tapi? Di Bandung. Itu tahun pertama saya dulu atau si pemerintahnya itu menggunakan sistem UN. Dimana si hasil itu ditentukan oleh nilai UN. Bukan dari sekolah. Hasil kelulusannya dari UN. Ya, alhamdulillah sangat membanggakan sekali. Saya dulu berprestasi di pas SMP kelas 3 ya. Pas UN itu saya 3 peringkat terbaik. 3 peringkat terbaik di SMP itu dengan hasil kelulusan yang sangat memuaskan. Jadi pas saya buka kertas itu, saya lihat ada lulus dan tidak lulus. Gitu kan, misalkan si posmen kan datang kan, ada lulus dan tidak lulus. Nah, tiba-tiba yang dicoret itu si lulusnya. Berarti kan saya mikir, berarti kalau yang gana, kalau B dicoret berarti jawabannya B. Pas saya lihat ternyata dicoret lulusnya, kan saya girang kan. Ternyata pas dicek kata guru saya, ternyata Anda tidak lulus dengan 3 peringkat terbawah. Nah, gitu. Jadi disitulah saya akhirnya ngedumel sendiri ya. Kenapa? Perasaan udah bener ujian saya udah bener-bener saya sekuat tenaga, semaksimal nyontek pun semaksimal mungkin, tapi gagal gitu ya. Karena nyontek mungkin. Yang dicontek peringkat keberapa itu? Yang justru yang dicontek lulus. Yang sama-sama nyontek sebelah saya itu justru lulus. Berarti salah kan dia? Padahal dia nyontek saya. Berarti contekannya itu, dia ini konspirasi nih. Gitu. Ada konspirasi. Bahaya. Ini konspirasi dimulai ketika Anda mulai umur kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Nah, itulah di situ kenapa saya punya mungkin motivasi belajar yang sangat kuat karena berasal dari kegagalan itu dan akhirnya saya punya kesempatan untuk belajar. Karena ibu yang lebih terpukul, akhirnya ibu tuh, kamu apa sih yang nggak lulus? Akhirnya matematika saya dulu perasaan 1,2 dari standar 4,5 dan bahasa Inggris cuma 2 atau mungkin sama. Dan akhirnya situ udah kamu kursus bahasa Inggris. Berarti pas ketika itu nggak lanjut ke SMA? Enggak. Saya alhamdulillah mempunyai kesempatan yang sangat yang sangat brilian. Jadi saya itu disuruh masuk ke homeschooling. Namanya keren, homeschooling. Pada kenyataannya pakai C. Ya enak dulu ditanya, kok nggak sekolah? Iya saya ikutan homeschooling. Wah, kayaknya anak sibuk banget nih kan. Ya itulah, terus sibuk itu gitu. Sibuk meratapi kehidupan. Kehidupan itu pelih ya. Jadi sangat pelik. Jadi OR-nya. Iya betul. Tapi dari situlah saya punya keinginan sangat besar untuk mencoba lagi bersungguh-sungguh dan akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah bisa pada detik dan juga kepuasan yang sekarang. Saya selalu ingat sih poin yang selalu Mr. Steven ini gaungkan. Manjada wajada. Betul. Manjada wajada. Artinya? Manjada wajada itu bahasa Arab ya.
Artinya itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Manjada wajada. Siapa yang sholat benar-benar? Nggak manjada wajada maksudnya who strives, ya whoever strives. Pakai mode Zakir Naik. Oke, whoever strives, okay, shall succeed. Those are a very popular proverb from my friend, and I really love to use it. Oke. Nah itu dia. Nanti tolong translate di bawah ini artinya. Arabnya manjada wajada, artinya nanti tolong translate. Nah di bawah nanti ada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti sukses. Okay. Nah itulah ada saya pernah berada di momen bersungguh-sungguh ya. Walaupun pada kebanyakannya saya kurang bersungguh-sungguh dalam melakukan banyak hal. Tapi untuk ketika waktu itu usia 3 ya, SMP berarti 15 3 kelas. Ya, berarti 15 tahun. 15 tahun. Berarti dari situ ngambil paket C. Tapi langsung fokus ke bahasa Inggris. Langsung fokus ke bahasa Inggris. Karena kan pasca nggak lulus itu langsung kursus kan. Nah, pas kursus itu juga alhamdulillahnya emang pertolongan Allah, ternyata si tempat kursusnya itu dia punya metode metode Zakir Naik. Bukan. Ini metode saya itu. Jadi dia pakai 100 jam bisa bahasa Inggris ibaratnya gitu. Dan akhirnya saya ikutan program itu dan Anda kan 101 jam ya. 101 jam. Gitu. Nah, alhamdulillah dari situ saya belajar 4 bulan bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh. Ya alhamdulillah gitu. Mulai bisa bahasa Inggris gitu. Dan bahkan kalau yang jadi pembeda di situ dengan metode 100 jam, kalau nggak salah juga kita harus dituntut jadi seorang pengajar juga atau mengajarkan bahasa Inggris juga atau gitu. Jadi kita itu belum bisa disebut bisa. Sebelum kita itu bisa mengajar. Kalau kita nih udah bisa ngajar, ya pasti udah bisa gitu. Jadi itulah mungkin konsep yang kita sekarang pakai gitu. Jadi kita ini belum bisa disebut bisa sebelum kita bisa mengajar atau share kalau bahasa sekarang ya, share ke teman-teman apa yang sudah kita pelajari. Gitu. Nah, menariknya gini, kan Mr. Steven ini menjadi seorang pengajar bahasa Inggris yang katakanlah tidak mengenyam pendidikan formal. Betul. Gitu, tapi secara informal lah ya. Katakanlah. Nah, justru sekarang banyak fenomena. Saya pernah menemukan di internet kalau misalnya itu ada yang berkonfrontasi yang menilai bahwa untuk menjadi seorang pengajar itu harus tersertifikasi. Minimalnya dia mengenyam satu pendidikan formal gitu. Tapi kan pada kenyataannya orang mengajar itu orang bisa mengajar bukan karena dia mengenyam pendidikan setinggi apapun gitu, tapi karena lebih banyak dari experience. Karena orang Inggris, jadi saya harus ngomong banyak bahasa Inggris. Lebih banyak dari pengalaman experience tersebut untuk bisa yang tadi mengajarkan pada orang lain supaya mereka bisa dalam bahasa Inggris. Kayak gitu ya. Sebetulnya gini ya, mengajar itu kan berarti kayak memberitahukan suatu informasi, berarti gitu kan, mendidik mengajar ya, memberikan informasi lah ya. Pada dasarnya semua orang bisa untuk memberikan atau share informasi. Jadi itu sangat lumrah lah ya. Nah, karena kita semua udah punya basic bisa share tanpa harus masuk ke dunia formal gitu ya. Jadi tepat sekali lah. Jadi informal itu ya harus disupport walaupun kita tidak bersertifikasi, tapi karena kita punya pengalaman dan juga pada dasarnya kita kan diajarin ya dulu waktu saya kursus itu 4 bulan belajar bahasanya, 2 bulan belajar cara ngajarnya. Nah di situ kita belajar cara makanya paling penting tuh bagaimana caranya si informasi yang kita punya itu bisa tersalurkan. Nah, ketika si orang yang kita salurkan itu kayak TKW kita informasikan, kita beri informasi, ya, yang kita berikan informasi itu bisa bisa menyerap dan juga mengamalkannya. Nah itu berarti pengajaran kita berarti sukses gitu. Minimal konsepnya seperti itu. Kayak gitu. Nah itulah yang saya dulu nyam ya. Nyam. Tapi ada nggak sih pengalaman selama mungkin ngomongin pengalaman belajar dulu. Karena waktu itu mungkin sempat punya pengalaman
orang nanya pakai bahasa Inggris nggak bisa jawab. Betul. Gitu. Itu pas hari pertama belajar bahasa Inggris itu kacau banget. Sekarang makin kacau. Makin kacau, makin error. Oke. Jadi aku ngomong apa saya lupa ya. Ya kayaknya di pengalaman selama belajar itu dari awalnya itu tidak bisa gitu menjadi sampai sekarang di seorang pengajar. Ada nggak sih hal yang menarik yang ditemukan? Jadi dengan prinsip tadi di awal bahwa menjadi wajah dan saya harus bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu hal. Benar sekali saya ngomonginnya. Tumben sekali ini. Nah kayak ustaz Anda. Ya. Hal-hal yang bisa menarik yang menjadikan selalu motivasi setiap harinya gitu untuk bersungguh-sungguh untuk selalu belajar dan lain sebagainya. Karena dulu saya nggak lulus di di UN itu, dan salah satu subjeknya adalah bahasa Inggris salah satunya. Jadi pengalaman menariknya justru pas di awal hari pertama belajar. Ada pertanyaan simple, what's your name? Oke. Dan saya nggak pernah diajarin dulu ya. Udah saya gagal dan juga saya ngerasa nggak diajarin gitu. Kacau. Kita sebenarnya diajarin, cuman saya kebanyakan dapat hukuman karena nggak pernah ngerjain PR gitu ya. Jadi biasanya pas bahasa Inggris matematika kebagian ngebersihin perpustakaan gitu ya. Nah, pertanyaan simpel seperti itu tuh, ditanya what's your name. Kan kalau di sekolah mungkin what is your name lebih jelas gitu ya. Ini beda, what's your name. Maksudnya apa? Actionnya gitu. Dan akhirnya saya bisa jawab. Dia bisa jawab. Padahal si pengajar itu udah udah memberikan contoh ke teman-teman yang lain. Cuma saya kan ada deg-degan, grogi gitu ya. Dan juga digabungkan dengan para gadis-gadis terutama gitu. Jadi agak makin nervous. Makin nervous. Masih saya nggak bisa gitu. Pas ngeliat mata-mata itu kayak mengharapkan, ayo dong jawab gitu ya. Dan akhirnya teman saya yang sebelah baru bilang nama. Dari situ akhirnya saya bisa ngejawab. Dan itu pun sangat simpel. Saya bilang Asep gitu ya. Asep. Nah teman-teman saya bilang temannya bilang Stephen Chow. Oh itu contohan pertama awal Stephen Chow. Stephen Chow. Dan mungkin si pengajar tuh ngerasa, oh ini bener ya mukanya lebih ke internasional tapi namanya masih lokal nih. Coba dibikin biar termotivasi. Kira-kira ganti deh. Akhirnya digantilah. Setuju, semua setuju. Tanda tangan di atas materai. Langsung ke Disduk Capil. Dan akhirnya yang mulai dari situ Stephen. Berarti Stephen ini adalah salah satu 7 dari kembaran Stephen Chow. salah satu. Ini ke-8 maksudnya. Saya ke-9 gitu. Tapi itu betul. Pertama hal yang paling menarik itu ya dalam belajar bahasa Inggris. Itu tadi pas awal belajar bahasa Inggris. Tapi dari situ ada nggak sih kayak motivasi tersendiri untuk selalu memecut bahwa mungkin dari yang lain mungkin ya saya nggak tahu gimana, apakah dari orang yang belajar bareng waktu pertama kali itu ada juga yang jadi pengajar bahasa Inggris kah, atau ada pun yang jadi pengajar tidak sehebat Anda sekarang? Seperti apa gitu, dan yang jadi motivasinya itu saya nggak bisa apa-apa gitu. Tapi ketika di akhir saya bisa membuktikan semuanya. We have the evidence, we have the proof. Is it correct? Right? Yes, that's right. Nah, betul sih. Jadi benar tidak semua sukses ya. Maksudnya siapa yang bersungguh-sungguh gitu ya. Jadi teman saya nih yang pertama kali ikut belajar juga nggak berhasil. Jadi dia memang di tengah perjalanan kita belajar bahasa Inggris dia memutuskan untuk keluar. Itu maupun jalannya ke jalan kemana itu? Nah saya jalan ke Cicahem, dia jalannya ke Soekarno Hatta. Beda jalur. Kamu jalur Soekarno Hatta gimana? Jadi begini, jadi jalan ninja saya dulu. Jadi sebetulnya kan lebih kayak gini ya. Mungkin kenapa sih orang bisa bersungguh-sungguh? Karena mungkin tidak ada lagi jalan lain selain melakukan hal tersebut. Nah itu pun yang saya rasakan dulu gitu. Nggak ada pilihan hidup lagi. Pilihan. Saya kan mikir gini ya. Mungkin ini juga alasan kenapa anak-anak cenderung gini. Kok saya udah belajar bahasa Inggris tapi belum bisa-bisa gitu ya. Mungkin ya karena kurangnya kesungguhan. Selain teori yang kemarin mungkin Heru dijelaskan ya tentang 7 formula berbahasa Inggris ya atau berbahasa asing.
Jadi emang kesungguhan itu sih sebetulnya. Kalau misalnya anak-anak sekarang kan kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris ya sudah gitu, mereka bisa melanjutkan hidup mereka, mereka mungkin bisa masuk ke kampus atau mungkin belajar bahasa lain atau apapun lah ya, banyak sekali optionnya ya, option. Bisa Jerman mungkin ya. Option. Oke. Jermannya option. Optionnya, jadi optionnya. Nah jadi saya dulu saya cuma punya 2 pilihan gitu. Antara hidup atau mati. Antara hidup sebagai pelajar bahasa Inggris, atau hidup sebagai petani di desa terpencil, desa terpencil, ibu bapak petani, kakek niup seluling gitu kan, gitu. Berbeda dramatis. Gitu. Nah jadi karena itulah, karena saya tidak punya lagi pilihan. Jadi banyak kalau saya nggak serius, saya pasti harus pulang ngapain gitu kan, ngapain di sini. Sedangkan orang tua saya dulu ketika sebetulnya ada bencana ya. Jadi ketika saya nggak lulus, ada pemberitahuan bahwa saya nggak lulus, di situ orang tua saya juga dalam keadaan finansialnya lagi jelek. Gitu. Akhirnya harus memutuskan apakah ini anak harus melanjutkan atau enggak. Jadi emang pada untuk kursus itu. Dan juga untuk orang tua saya tetap tinggal di Bandung, gitu. Nah karena adanya krisis di ekonomi keluarga, dan akhirnya bapak saya memutuskan untuk udahlah kamu tetap di Bandung, gitu kan. Bapak saya dan keluarga pindah. Ada istrinya, ibu saya gitu ya, memutuskan untuk pulang ke Bogor. Dan akhirnya saya 15 tahun itu ya hidup berjuang benar-benar sebatang kara gitu. Saya tidur di emperan kos-kosan gitu. Enggak deh ya. Tapi pada intinya adalah saya berjuang gitu ya. Berjuang. Ketika ibu bapak saya pulang ke Bogor, saya berjuang dari rumah ke rumah gitu. Ngetok pintu, ngetok pintu teman gitu. Saya numpangin. Jadi saya benar-benar enggak ada. Saya bingung. Ini cerita sedih. Ada tapi membawa mukanya itu happy. Jadi saya bingung. Saya harus prihatin atau gimana gitu. Saya juga bingung. Ini dia pas saya ngetok pintu teman-teman itu ya. Teman saya tuh emang pas ngebukain pintu kayak udah bro, nyantai bro gitu. Habis saya seneng gitu ya. Gitu. Ada makanan gratis, ada tempat yang enak buat ditinggalin gitu. Jadi ya saya selalu bahagia gitu. Dan akhirnya ya seperti itulah gitu. Jadi emang benar-benar tidak ada lagi pilihan. Jadi konsep manjada wajada itu dulu udah saya benar-benar terapkan gitu. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil gitu. Ya udah saya sungguh-sungguh untuk nginep ke teman saya. Gitu. Saya sungguh-sungguh untuk belajar, karena kalau tidak belajar, Mas, ya gimana gitu. Saya nggak punya alasan lagi gitu. Ya udah jadi benar-benar ya udah saya sungguh-sungguh. Akhirnya sampai sekarang untuk benar-benar jadi seorang pengajar bahasa Inggris yang berkompeten lah kita bisa berani adukan Mr. Stephen dengan domba dari Australia. Diadukan mesti domba. Tapi gini, kalau Mr. Stephen diadukan dengan domba Australia, dia nggak bisa bahasa Inggris. Itu dia. Mr. Stephen bisa. Beda kan? Beda itu. Itu berkompeten. Oke, sekian. Jadi kalau ada domba Australia, kita coba dia cuma bisa gitu. Nggak mungkin jadi, "Hey, what's your name?" Dia nggak bisa jawab. Nggak bisa bahasa Inggris. Jawabannya dia lama di Australia loh. Udah. Nggak bisa. Bener juga. Ini kenapa saya kepikiran seperti itu ya? Oke. Nah, sekarang untuk jadi seorang pengajar nih, dengan pengalaman yang 15 tahun untuk mengajar bahasa Inggris, dengan usia sekarang 51 bahasa ya, termasuk bahasa kalbu juga ya. dengan sampai sekarang gitu sudah menjadi, kita katakanlah menjadi seorang ahli untuk mengajar bahasa Inggris. Ada nggak pengalaman menarik selama mengajar bahasa Inggris tersebut gitu, setelah dalam kurun waktu 15 tahun ini? Ya, tentu pasti banyak ya. Cuman yang sangat menarik itu adalah ketika atau materi yang kita sampaikan pada hari itu tuh berhasil berhasil dikonsumsi gitu ya, atau suplemen itu bisa masuk ke mereka gitu, mereka bisa menggunakannya. Itu pengalaman yang sangat menarik. Dan juga kalau dari hal kekonyolannya, sebetulnya salah satu alasan saya suka mengajar itu karena mau istri. Betul ya.
kepuasan. Jadi itu bisa diedit nanti ya. Jadi kita itu mungkin sebelum saya bisa bahasa Inggris atau sebelum saya bisa mengajar, ya muka saya dan juga penampilan 100% culun gitu ya. Gitu. Tapi sekarang kan lo sendiri ya. Udah. Ya. Setipe Chow. Sendiri. Chow. Ini Chow. Jadi ternyata kekarismaan kita tuh muncul pas kita lagi mengajar gitu. Hanya pas kita lagi mengajar. Pas kita sudah selesai mengajar, mulai culun lagi cupu. Gitu. Dan ada satu lagi mungkin yang menarik ketika kita jadi seorang mengajar. Nungguin. Enggak, biasa aja sih. Saya mau cut nanti udah tutup aja, Mbak. Gitu. Jadi yang paling menarik adalah ketika kita berada di proses mendampingi anak-anak yang tadi nggak bisa, dan juga dari nggak bisa lah ya, dari nol sampai akhirnya mereka bisa bahasa Inggris. Itu tuh sama kayak saya dulu belajar bahasa Inggris dari nol sampai akhirnya bisa bahasa Inggris, dan akhirnya kita tuh kayak pengen bilang tuh kan bisa gitu selama kita berusaha. Itu sih sebetulnya. Jadi ada satu kepuasan tersendiri ya. Betul. Ketika melihat orang lain yang kita ajarkan awalnya dia tidak bisa menjadi bisa gitu. Betul. Itu ada kepuasan tersendiri lah. Jadi metode yang selama ini kita pakai benar-benar ternyata benar kan. Itu it works for me and it also works for you gitu. Jadi ya juga ternyata berhasil juga untuk mereka. Nah itu dia kepuasannya sangat amazing misalnya. Amazing lah pokoknya. Gitu. Ya itu dia amazing. Nah, saya pernah dengar cerita kalau misalnya Mr. Steven ini bahkan pernah ngajarin dosen. Oh ya betul. Gitu. Nah ini gimana caranya? Ceritanya misalkan kan orang yang secara sarkas ya misalkan. Orang yang katakanlah pendidikan mengenyamnya, saya ngomong apa sih sebenarnya ya? Mengenyam. Orang yang mengenyam pendidikan paket C, S3 gitu. lah ya. S3 gitu ya. Justru ngajarin yang S3 juga. Gitu, ya? misalkan kayak gitu. Nah, ini gimana gitu untuk bisa sejarahnya untuk sampai ke situ? Gitu. Oke. Jadi kadarulahnya mungkin saya punya atau bahasa Inggris saya alhamdulillah gitu ya. Mulai tersiar kemana-mana gitu ya. Mungkin sudah lihat juga di tahun 2009 saya masuk berita Polantas bukannya yang di penangkapan orang itu ya, yang di blur itu ya, katanya suaranya gitu. Nama saya Mawar. Jadi sebetulnya dulu waktu saya pertama kali bisa mengajar dan alhamdulillah saya punya kesempatan itu untuk karena pada dasarnya saya dengan metode itu bisa, dan akhirnya saya sering dipromosikan oleh tempat khusus tersebut untuk masuk ke instansi-instansi gitu. Nah kebetulan ada kerjasama antara kampus A ini dengan tempat kita, dan akhirnya saya turun untuk mengajar, dan kebetulan ketika saya mulai diuji coba nih bahasa Inggrisnya bener nggak nih gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah saya melaluinya gitu ya, dan akhirnya kontrak pun terjadi di situ, dan saya pun punya kesempatan untuk langsung mengajar bukan dosen ya, rektor mungkin ya. Rektor ya. Wow. Dari Stikes. Rektor Stikes. Dan sekaligus juga mungkin beliau pada pemilik yang di Bandung. Wow. Nah, gitu. Itu mungkin pengalamannya sangat menarik ya. Jadi baru bisa bahasa Inggris, dan itu langsung dipercaya untuk bisa mengajar beliau itu yang sudah 3 tahun tinggal di London gitu. Wow, amazing. Very amazing ya, pokoknya pemirsa. Ya, itu London itu pinggirnya daerah itu Caduk bukan? Bukan, itu yang pinggir Cicaheum. Oh, berarti bukan yang luar negeri sih. Iya, betul. Amazing lah pokoknya. Amazing. Berarti mungkin orang juga bisa ngelihat ya, karena kalau bukan secara penilaian secara umum, yang bisa mengajarkan seorang yang udah 3 tahun tinggal di luar Nagrek. Ya. London. Di London. London. Tinggal 3 tahun di Inggris, notabene orang yang negara yang asal muasal bahasa Inggris gitu kan. Gitu. Justru diajarkan oleh Mr. Steven yang belum pernah ke sana, tapi dengan kesungguhan yang tadi
dia justru mengajari orang yang sudah tinggal lama di situ gitu. Dan mungkin juga penilaiannya itu seberapa hebatkah dia gitu. Orang juga bisa nilai itu sangat hebat ya. Nah mungkin begini Bung Iqmal ya. Bung Iqmal, oke. Ini kayak nonton bola kita ini. Jadi sebetulnya mungkin di luar sana banyak ya, apalagi orang-orang yang sudah mumpuni dan emang ahli di bidang bahasa Inggris ya. Banyak di luar sana yang sudah bisa bahasa Inggris dan jago-jago, lebih jago daripada saya. Cuman gak ada yang lebih jago lagi gitu. Pasti banyak gitu. Cuman emang ya saya diberi kesempatan saja sebetulnya, diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat kesempatan ini untuk bisa mengajar para dosen-dosen itu gitu. Sebetulnya itu sih sebetulnya, jadi kesempatan saja gitu. Bedanya itu aja kesempatan. Ada rezeki, ada kesempatan. Tapi poin yang bisa saya ambil sih gini, artinya ada kesungguhan di awal, betul. Bahwa kita bersungguh-sungguh melakukan suatu hal dan rezeki itu nggak akan kemana. Betul. Termasuk jodoh Anda. Betul. Gitu. Itu salah satu kesungguhan. Itu dia. Gitu. Nanti saya minta tips ya, karena saya udah beberapa tahun ngajar. Itu nanti kita sensor. Tipsnya di belakang layar. Boleh. Siap. Nanti kita tunjukkan bagaimana karisma kita ketika kita sedang mengajar. Siap. Pertanyaan selanjutnya gini. Dalam waktu kurun belajar dan mengajar, saya kan ada tingkatannya gitu. Di bahasa juga kalau kita nggak nge-maintenance tersebut supaya nggak efektif nih, termasuk cara ngajar, cara kita ngelatih pronunciation, cara kita memperbaiki banyak hal, menambah kosakata di situ. Gimana sih caranya untuk bisa menguatkan hal tersebut? Karena biasanya orang semakin tua itu semakin banyak lupa sebenarnya. Betul. Itu pun yang saya rasakan ya, tapi alhamdulillahnya karena saya ngerasa selalu muda. Oh, alhamdulillah. Ya. Kan tahu saya umur baru 22. Oh, iya. Kayaknya 10 tahun yang lalu ya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya ini adalah satu konsekuensi kita sebagai para pendidik ya. Jadi emang kita harus selalu mengikuti zaman gitu. Jadi ya kita lihat apa nih yang sedang hot-hotnya gitu ya. In-innya. Lagi in-innya. Oh ternyata anak-anak lebih suka nonton Netflix segala macam. Ya kita pun jangan sampai ketinggalan zaman gitu. Jadi kita pun itulah sebetulnya konsekuensi yang harus kita ambil gitu. Kita harus selalu mengikuti zaman karena orang-orang yang kita ajar pun bukan semakin tua ya, justru semakin muda dan semakin muda gitu. Dengan gitu. Jadi emang kitanya justru yang harus adapt gitu. Itu sih sebetulnya yang lebih challenging karena saya yakin para pengajar di luar sana juga punya masalah hal yang sama mungkin ya. Jadi harus mengikuti zaman itu. Kadang kita kan juga saya nggak suka nonton nih, tapi karena kita pengajar ya kita harus nonton. Mau nggak mau ya. Karena yang kita ajar mungkin mereka kan suka nonton dan akhirnya kita harus bisa kan sekarang gini ya. Informasi dan juga ilmu kan sekarang udah di mana-mana, bertebaran di Google gitu. Jadi fungsi dari guru atau pendidik tersendiri gitu ya sekarang mungkin beralih bukan hanya mendidik atau mengajarkan, tapi mungkin lebih mengarahkan gitu. Jadi ini informasi ini valid nih, boleh kamu pakai, atau misalnya kamu suka apa? Oh coba kamu belajar ini A B C D E. Apalagi sekarang anak-anak suka main game, gitu, cenderung belajarnya kurang gitu ya. Jadi ya kita juga harus update juga. Gitu. Kamu sukanya apa? Saya suka main game online. Kita juga sebagai pengajar harus benar-benar mengikuti zaman. Udah kamu suka main game, coba kamu main game online yang sekarang lagi hot-hotnya kan, cuma main Zuma atau Zombie versus Plant. Gitu. Oke, berarti nyambil kita mengaktualisasikan dirinya melalui media-media yang selalu berkembang. Ya, yang paling penting sekarang itu adalah mengarahkan. Karena anak-anak sekarang lebih insting buat explore itu sangat tinggi. Jadi sekarang lebih mudah justru. Kita tinggal mengarahkan. Cuman konsekuensinya mau nggak mau para pengajar harus mengikuti zaman. Jadi kita harus tahu. Betul. Kalau bahasa Inggrisnya kita meraba-raba segala situasi. Kita bilang ke anak-anak, nonton. Tiba-tiba kan anak-anak nih, anak SMP, SD, karena kita bilang nonton. Tiba-tiba mereka nonton film-film yang kurang bagus ya, walaupun mereka pakai bahasa Inggris, cuman mungkin vocabulary-nya agak kurang gitu. Jadi kita pun tidak bisa asal mengarahkan nonton A, B, C gitu. Gitu sih. Menarik sih.
tips dari Mr. Steven untuk para pembelajar bahasa Inggris, bagaimana mereka untuk belajar selain kesungguhan ya tadi, mereka belajar untuk bisa efektif gitu, karena banyak yang mengeluhkan 9 tahun belajar bahasa Inggris dari SD sampai SMA tapi belum bisa jadi apa-apa. Kayak gitu. Oke. Nah, gimana? Oke. Tips and tricksnya ya. Oke. Tipsnya adalah ini yang sering banyak miss, padahal ini basicnya ya. Sukai dulu. Oke. Sukai dulu bahasanya, sukai dulu pembelajarannya. Udah itu mungkin bagi teman-teman udah nonton juga video yang kemarin ya bersama Herudi ya. Ada beberapa trik untuk menguasai bahasa apabila ada 7 formula. Nah, mungkin bisa merujuk ke situ ya. Karena emang itu dasarnya gitu. Tapi yang paling utama adalah sukai dulu bahasanya, sukai dulu apa yang kita pelajarin, maka akan lebih mudah buat kita. Dan juga ini paling krusial setelah kita menyukainya, yaitu mulai cari lingkungan. Mulai cari lingkungannya. Saya dulu bukan hanya belajar, tapi saya menemukan juga lingkungannya. Gitu, dimana di tempat kursus itu kita ya berbahasa Inggris. Membiasakan. Gitu. Nah, sekarang kan lebih simpel ya. Vicky Naki aja dulu. Sekarang ya. Vicky Naki aja sampai sekarang dia tidak harus datang atau tidak harus pergi ke Amerikanya atau ke negara lain untuk belajar bahasa. Cukup mendapatkan lingkungan, mungkin bisa lewat internet. Ini boleh nyebutin itunya nggak? Boleh ya. Mungkin boleh nanti mengunjungi Ome TV ya gitu. Ya itu sih sebetulnya, cari lingkungannya gitu. Seperti yang di Rusia juga kan kita memberikan lingkungan gitu. Nah di situ sih sebetulnya yang paling menentukan itu adalah lingkungan. Berarti sebenarnya itu tergantung pilihan kita ya. Betul. Maksudnya mau kita tadi adaptasi dengan lingkungan atau enggak, atau maksudnya kita membiasakan diri untuk kita mau men-challenge diri kita dengan berkembangnya sekarang teknologi itu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk kita membiasakan pembelajaran bahasa gitu ya. Kan sekarang juga mungkin ya banyak juga orang-orang, terutama bagi orang-orang yang pengen simple gitu. Maksudnya aku nggak mau nih cari lingkungan, kayaknya ribet, belajar pun kayaknya juga pusing. Ini bagi teman-teman yang mungkin pengen bisa dengan cara instan, mungkin bisa dengan cari yang mungkin cari kamus-kamus yang tebel. Kalau nggak ada 1 juta, cari yang 5 miliar yang vocabulary-nya banyak. Ya mungkin baru pakai cara tradisional, mungkin si bukunya coba dibakar dulu. Itu buku masukin ke gelas. Nah itu mungkin cara paling simpel ya. Dijamin mulus. Jamin mulus. Untuk bisa mengenyam. Minimal ya. Tapi saya rasa sekarang kan juga ada internet ya. Mungkin kalian juga sendiri bisa membangun lingkungannya ya, browsing aja di internet. Bisa masuk ke Ome TV sama kayak Vicky Naki. Tapi sebenarnya justru yang jadi tantangan adalah dengan berkembangnya teknologi itu justru jadi kemunduran. Kalau saya pribadi gini, melihatnya bahwa jadi bikin malas gitu. Bukannya kita belajar, tapi membuat suatu hal yang jadi malas ya. Dengan satu perspektif. Tapi kalau kita lihat perspektif lain, itu adalah suatu ladang sebenarnya. Betul. Gitu, untuk kita banyak belajar, banyak tahu, banyak explore. Itu berbagai macam hal yang bisa kita serap. Kita cuma tinggal diem di depan laptop, di depan HP, main HP seharian, justru malah buka TikTok. Gitu. Betul. Emang challenge-nya adalah sekarang TikTok ya. Nah, gitu. Asik tuh. Tapi emang apapun semuanya harus berasal dari keseriusan sebetulnya. Bagi orang yang serius, pasti mereka nanti bakal merasakan hasilnya dan juga emang mereka berusaha gitu. Saya rasa internet sekarang lebih simple ya. Tinggal buka, mungkin tinggal cari partnernya, siapa yang menarik. Jangan juga kalau si partner kita nanti bicara, kalau kita buka Ome ya kan juga banyak di situ ya. Banyak rupa-rupanya ya. Gitu. Kalau emang kalian tidak sama satu ya silakan ganti ke next stranger. Pengalaman Anda itu ya. Pengalaman. Ya. Jangan sampai malah jadi bikin malas. Mungkin malasnya adalah
Anda kalau tidak menemukan keindahan di situ. Jadi niatnya diluruskan gitu. Kita main Ome TV buat belajar gitu. Bukan nyari sensasi, apalagi nyari jodoh. Gitu. Kan banyak aplikasi. Terus juga bukan hanya di Ome, ada juga namanya Hello ya. Hello. Jadi kita kayak nelfon. Saya mungkin itu ya Hello ya. Kalau itu random. Itu random. Nanti kita kayak bukan lebih kayak video sih, tapi lebih kayak calling gitu. Kita calling, tapi kebanyakan orang India. Lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Lumayan. Gitu kan paling tidak kalau udah selesai ngobrol itu kan bahasa ini agak. Tapi maksudnya seenggaknya banyak yang bisa kita gali dengan berbagai macam hal yang berkembang selama dalam dunia internet ini ya. Gitu. Tinggal di kitanya seperti betul. Mau lebih belajar lagi, eksplor lagi. Sebetulnya metode apapun, juga kesempatan apapun juga tidak akan berfungsi dengan baik sebetulnya kalau kitanya memang tidak bisa memaksimalkan diri gitu. Jadi sekarang ya maksimalkan diri gitu. Untuk belajar dan untuk belajar. Yang tadi manjada wajada. Itu poin utamanya manjada wajada. Oke, Mr. Steven. Terima kasih banyak untuk kesempatan obrolan kita kali ini. Tapi salah satu request terakhir dari saya mungkin ya. Ini harus ya, ini hal yang jadi wajib karena Mr. Steven ini bisa berbicara bahasa Inggris dalam 510 aksen. Betul. Termasuk yang tadi ya domba Australia ya. Australia. Mr. Steven, kalau 7 aksen ya? 7 aksen ya? 7 aksen apa aja tuh? Ada juga bisa tuh. American, British, Australia kita skip. Di situ ada bahasa Inggris India. Sama ya, Indian. India, ada Thailand ya. Thailand ada apa lagi? Russian. Sepertinya 5 ya? 5. Kita 5 aja. Kita tes Mr. Steven berbicara kalimat singkat dengan 5 aksen tersebut. Oke. Siap? Siap. Kita mulai dari mana dulu? Ini kata-kata yang paling simpel mungkin ya. Kita sebutin satu kata, langsung pakai Amerika aksen-aksennya kayak gitu ya. Satu kalimat, satu kata? Satu kalimat ya? Satu kalimat. Kita mulai dari American ya. Mungkin gini ya. I'm gonna drink water. Simple ya. Mau kalimat itu apa ganti kalimatnya? Boleh sama aja deh. Sama aja, Dengan nanti subtitlenya ada I really want. Subtitle? I want really drink water. I want to drink water. I want to drink water. Di Amerikanya jadi jatuhnya I'm gonna drink water. British. I'm gonna drink water. British. I want to drink water. Sekali lagi. I want to drink water. Water? Water. Ada bagian dari Inggris juga yang nyebutinnya water. Water? Absent Harry Potter? Indian dialect. Indian ya. Wah ini kudu ada panjang ya. I want to drink water. Brother, I do want to drink water. Brother, if you do believe that you can drink much water, and you can drink much water. Thai. Ini kayak buat Thai, ini spesial kayaknya Iqmal ya. Nah sebetulnya Iqmal yang ada pandai ya. Kalau saya pandainya di bahasa Thailand yang bener-bener bahasa Thailandnya. Hadikap. Contoh. Kapkeun hai. Hayu euy. Kemana euy? Gerakeun euy. Saya nggak bisa sebenarnya gitu, cuma dengan kalimat yang sama. Kalimat yang sama boleh atau yang berbeda nggak apa-apa. Halo, good morning. I want to introduce myself. Ya gitu lah pokoknya. Saya nggak bisa. I want to drink water. I want to drink water. Can you give me? Give me how much water? Mungkin kalau Thailand agak atas ya. I really want to drink water because I have eaten butter. Hayu euy. Kemana euy? Oke, gitu. Terakhir, Malaysia. Malay itu mah Anda. Malay. Russian kali ya. Russian. Sorry. Russian Asia Tenggara itu saya. Bagian Asia dia. Saya produk Asia soalnya. Ini produk Cina. Russian. Kalau Russian begini ya. What? I'm gonna drink water.
Drink water. Okay. Drink water. Water. Nah, lebih R-nya tuh lebih di roll. Oke. I'm gonna drink water. I've been living 100 years just to drink water. Wow. Masuk ya? Mantap. Gitu. Sebetulnya kalau buat aksen, triknya adalah kita bisa gibberish aja. Gibberish tuh mungkin intinya lebih kayak belajar budaya bahasanya. Nah, setelah itu ketika kita akan belajar aksennya itu lebih cepat. Karena saya juga berarti ketahuan ya. Saya sering nonton film Malaysia sama kalau Malaysia saya Upin Ipin. Oke, masih normal. Coba Upin Ipin dulu nggak? Bahasa Inggris Upin Ipin. Tapi bisa sebelum mulai kayaknya bisa. Bahasa Inggris? Gimana? Apa yang harus saya sampaikan sih? Sembarang. Oke, jadi poin yang bisa kita ambil adalah yang tadi secara gibberishnya itu kita mau mencoba untuk suka dulu, lalu mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan, dengan berbagai macam hal yang tersedia di internet atau di TV juga, contoh kayak untuk belajar accent di film Malaysia. Nak cakap Malaysia apa ai? Nak cakap macam Upin Ipin ke? Kalau masalah itu saya nggak bisa, ada susah ya. Kayak gitulah pokoknya ya. Ini penutup yang tidak berfaedah sama sekali nih. Oke, ini sangat berfaedah sebetulnya ya. Mudah-mudahan. Tapi sedikit tambahan. Oh boleh. Jadi banyak juga nggak apa-apa. Jadi tambahannya adalah bagi kalian yang hanya bukan sekedar pengen ya ngomong bahasa Inggris, tapi mungkin pengen dengan aksen tertentu, coba deh pelajarin tentang kulturnya mereka, kultur bahasanya. Dari situ kita bisa tuh nyoba untuk acting ya, gimana sih ngucapin kata itu dengan aksen mereka, gitu. Jadi coba pelajarin dulu si budaya bahasanya. Berarti kita sukai dulu, kita buat lingkungannya, dan kita selalu mencoba. Betul. Itu. Oke, Mr. Stephen. Oke. Terima kasih banyak untuk hari ini. Thank you so much for your coming. I'm really glad for your attention here. With my pleasure. Oke. Udah gitu. Itu bahasa Inggris saya. Kita langsung mulai saja. Oke. Ya, terima kasih banyak Mr. Stephen udah hadir. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Oh ya, Mr. Stephen punya Instagram nggak untuk bisa di-share? Boleh. Orang banyak kalau mau misalkan tanya-tanya ke Mr. Stephen lebih lanjut gitu. Kalau istri jangan ya. Ya, karena udah ya. punya. Kecuali kalau mau nambah. Ya. Boleh masuk. Mungkin mantan. Gitu. Ya, Mr. Stephen Instagramnya apa? Ada Suwandi Stephen. STEVEN. Suwandi Stephen. Ya, bisa langsung follow aja Instagram Suwandi Stephen. Untuk informasi lebih banyak lagi mengenai Mr. Stephen, gimana sih cara belajar ini atau bahkan mau private ya dan boleh, sebagainya boleh lah gitu. Langsung aja ke Mr. Stephen ya. Dan ya sekian obrolan kita dengan Mr. Stephen hari ini. Mudah-mudahan kalian tidak bosan mendengar ya dengan obrolan kita yang banyak sedikit seriusnya, banyak bercandanya ya, betul. Tapi mudah-mudahan akan ada banyak hal yang bisa kalian dapatkan, dan tentunya mudah-mudahan banyak manfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa follow terus Instagram kita @reducersprashula, dan juga nantikan konten-konten Era Talk berikutnya di lain kesempatan dengan orang-orang keren lainnya. Ya, terima kasih. Oke. Saya akhiri, saya Iqbal bersama Mr. Stephen. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.